Sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Jadi iman itu ada 77 cabang. Yang paling afdol adalah kalimat la ilaha illallah. Ya, karena itu hampir di setiap zikir, hampir di setiap rotib, ya itu ada ya la ilaha illallah pasti. Kenapa? Karena itu yang paling afdol. Ya, afdol zikri fa'alam annahu la ilaha illallah. Jadi itu yang paling afdol, yang paling utama. Kemudian ya, yang paling rendah daripada keimanan itu adalah menyingkirkan ya, gangguan di jalan. Kalau misalkan antum di jalan kok ada duri, ada misalkan batu di tengah jalan, ya, kemudian kita singkirkan, itu merupakan keimanan dan itu merupakan cabang daripada keimanan. Dan ini sudah termasuk daripada yang 77 itu tadi. Ya, karena itu seseorang itu ya pentingnya ya punya keimanan yang kokoh ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita ini bisa mempunyai keimanan yang kokoh ya? Kalau kita ingin punya keimanan yang kokoh, itu harus selaras antara tiga hal. Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu an ya dalam salah satu makalahnya beliau berkata, al-imanu huwa qaulun ya wa amalun wa niyatun. Al-Imam Asy-Syafi'i beliau ya dalam dauhnya beliau berkata ya al-imanu qaulun wa amalun wa niyatun. Ya. Iman itu terdiri daripada ucapan, amal dan juga niat. Jadi artinya kalau misalkan kita ya punya tiga hal ini ya, memulai sesuatu dengan tiga hal ini, maka itulah keimanan ya. Orang mau berbuat sesuatu manfaat ya atau apapun itu dalam hal ibadah ya bisa dilakukan dengan ucapan ya, ucapan ya min qaulil khairi, daripada ucapan yang baik. Sesuatu ucapan yang baik apapun itu, kalau misalkan ucapan kita itu penuh manfaat, itulah keimanan ya. Kemudian ya perbuatan kita ya. Perbuatan kalau misalkan kita landasi dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana perbuatan kita itu mengandung ridho daripada Allah ta'ala, itulah keimanan ya. Begitu juga dengan niat ya, apapun niat kita, selama niat kita itu untuk Allah ta'ala, maka itulah keimanan ya. Karena itu ya tidaklah ya kita berniat ya melainkan hanya untuk Allah ta'ala. Tidaklah kita berucap ya melainkan ucapan kita untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah kita berbuat ya, perbuatan itu ya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini selaras dengan sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW ya. Beliau dalam hadisnya bersabda, man ahabba lillah ya wa abghadha lillah ya wa a'ta lillah ya
Wa mana'a lillah, ya, faqad istakmalal iman, ya. Man ahabba lillah, ya, barang siapa orang yang cinta karena Allah, ya. Man ahabba lillah, barang siapa orang yang cinta karena Allah, wa abghadha lillah, dan benci karena Allah, ya. Wa abghadha lillah, dan benci karena Allah, wa a'ta lillah, dan dia memberikan sesuatu karena Allah, ya. Wa a'ta lillah, dan memberikan sesuatu karena Allah, wa mana'a lillah, dan dia mencegah sesuatu karena Allah, ya. Wa mana'a lillah, dan dia mencegah sesuatu karena Allah, faqad istakmalal iman, maka dia benar-benar meraih kesempurnaan iman. Ya, jadi ya, apapun itu, ya, apapun itu, kalau ya kita didasari dengan Allah Ta'ala, karena Allah Ta'ala, maka disitulah kita akan mendapatkan kesempurnaan daripada iman. Kita mencintai saudara kita karena Allah Ta'ala, ya, maka kita akan mendapatkan kesempurnaan keimanan. Kemudian kita benci, ya, benci dengan orang-orang yang memusuhi Islam karena Allah Ta'ala, maka itulah kesempurnaan iman. Kemudian kita memberi, kita sedekah kepada orang karena Allah Ta'ala, itulah kesempurnaan iman. Kemudian kita tidak memberi, ya, karena ada sesuatu, misalkan sebagaimana misalkan di dalam fikih, orang yang tarikus sholah, kalau kita mempunyai air yang cukup untuk wudhu, maka nggak boleh kita ngasihkan, lebih baik kita buat wudhu. Lah kalau misalkan kita nggak ngasih itu kepada orang yang tarikus sholah itu karena Allah Ta'ala, maka itulah kesempurnaan iman. Karena itu orang yang mempunyai keimanan itu luar biasa sekali, ya. Ada, ya, sebuah, ya, hadis, ya, hadis ini hadis kisah, ya, hadis cerita dalam Sahih Muslim, ya. Dalam Sahih Muslim itu ada peristiwa yang namanya Ashabul Ukhdud, ya. Ada peristiwa yang namanya Ashabul Ukhdud, ya. Itu diceritakan ada seorang raja, ya, ada seorang raja bernama Zunuwas, ya. Zunuwas, bukan Abu Nawas, Zunuwas, ya. Jadi nama rajanya Raja Zunuwas, itu adalah raja yang dolim, ya. Nah, si raja ini punya tukang sihir. Jadi punya tukang sihir. Tukang sihir ini berkata kepada si raja ini, Zunuwas ini, wahai raja, ini saya itu sudah tua. Bagaimana kalau Anda, ya, punya generasi baru, penyihir baru, biar nanti kalau misalkan saya nanti sakit terus nggak kuat lagi untuk sihir, ada ganti saya nanti. Maka saya akan siap untuk ngajari anak ini nanti, anak yang masih muda. Oh gitu ya. Akhirnya raja apa? Raja mencari anak muda. Ya, maka anak muda ini yang dicari, maka terpilihlah namanya Abdullah, ya. Namanya Abdullah. Riwayat mengatakan adalah, ya, Abdullah, ya, Abdullah bin Syamir, ya. Itu Abdullah ini, ya. Kemudian dia belajar kepada penyihir tadi, ya, belajar.
datang ke istana, kemudian dia belajar sihir. Ya. Setelah dia datang ke sihir, ya, kemudian dia pulang ke rumahnya. Pas di tengah-tengah pulang, ternyata ada orang yang menghentikan dia. Sini, kamu siapa? Oh, saya Abdullah. Dari mana kamu? Saya dari belajar apa? Belajar sihir di istana. Oh ya. Sini dulu. Dengarkan saya dulu sebentar. Nah, ternyata ini orang yang nyedah ini adalah rohib. Rohib itu adalah pendeta. Pendeta ya. Pendeta ya. Tapi dia dia beriman. Ya, ahlul kitab. Beriman kepada Allah Ta'ala. Kemudian diajari itu si anak ya tentang keimanan kepada Allah Ta'ala, bahwa Tuhanmu itu adalah Allah Ta'ala, bahwa engkau itu harus iman kepada Allah Ta'ala. Sudah. Akhirnya dia pulang. Setelah pulang, besoknya dia kembali lagi kepada si tukang sihir itu lagi. Kemudian ketika mau pulang, di tengah-tengah dia mampir ke pendeta tadi, ke rohib tadi, ya, untuk belajar agama. Seperti itu terus, sampai akhirnya, pas di tengah-tengah jalan, dia ini ketemu sama seekor harimau atau seekor singa yang ingin dia memangsa si Abdullah ini. Kata Abdullah ini, ya, ngambil batu dia, ya, ngambil batu. Kemudian dia berkata, kan dia sudah punya keimanan. Ternyata dia bolak-balik dengan sihir, kemudian dengan pendeta, dia lebih mantap ke pendeta, lebih beriman kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia berkata, ngambil batu, ya Allah, kalau ajaran daripada rohib itu lebih benar daripada ajarannya sihir, maka dengan batu ini, ya, singa atau harimau saya lempar mati. Ya, ini sudah di depan harimaunya, sudah doa mau makan, Allahumma barik lana ini sudah ya. Ini tapi dia ya dengan kekuatan, dengan keimanan langsung dia lempar, ternyata mati langsung. Subhanallah. Ya. Bayangkan, itu sudah imannya itu sudah tinggi, kepercayaan dan husnuzonnya kepada Allah Ta'ala itu sudah tinggi. Oh, berarti ajaran daripada rohib itu yang lebih benar. Ya. Bayangkan kita, ya, jalan-jalan ke Gembira Loka, ternyata harimaunya ada yang muncul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Udah nggak jadi Bismillahnya, sudah kabur dulu kalau kita. Tapi orang ini, anak ini, Masya Allah, luar biasa. Setelah itu apa? Setelah dia bisa tadi menewaskan daripada harimau atau singa tadi, keimanannya bertambah tinggi dia kepada Allah Ta'ala. Kok ternyata ya, setelah itu ya ada orang itu dia itu ini punya penyakit, ya, punya penyakit. Di antara penyakitnya itu ada semacam kayak kusta, penyakit kulit, bahkan ada yang buta. Dia ini langsung menolong ini orang-orang yang punya penyakit, ya, dengan berdoa kepada Allah Ta'ala langsung sembuh. Akhirnya pemuda ini, Abdullah ini terkenal, kemudian sampai ke menteri raja. Dan kebetulan si Dunwas ini punya menteri, dia itu mengalami matanya itu buta. Akhirnya dia datang ke Abdullah, ya Abdullah, ini saya mengalami kebutaan, tolong saya. Kata Abdullah ini, saya nggak bisa nolong, yang bisa menolong adalah Tuhan saya.
Siapa Tuhanmu? Allah Ta'ala. Kalau engkau mau sembuh, kamu harus iman dulu kepada Allah Ta'ala. Akhirnya dia iman kepada Allah Ta'ala. Ya. Kemudian baru sembuh. Akhirnya apa? Akhirnya raja gempar, kaget. Ya. Si menteri yang sebelumnya buta, akhirnya dia bisa melihat kembali. Kemudian dipanggil itu pemuda tadi, Abdullah. Menteri tadi yang dipanggil menteri dulu. Menteri, siapa yang menyembuhkanmu? Yang menyembuhkan saya adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Wah, dia berani. Tuhanku dan Tuhanmu, Allah Ta'ala. Kamu berarti sudah murtad. Ya, menurut versinya raja sana ya murtad, dia keluar dari agamanya si raja. Kalau kamu nggak kembali kepada agamamu, ya saya akan bunuh kamu. Apa dia omong? Imannya begitu kuat, ya. Imannya begitu kuat, nggak apa-apa raja. Mau engkau bunuh terserah engkau. Akhirnya benar dibunuh. Ya. Kemudian setelah itu ditelisik sama raja, ini siapa ini yang menyebabkan ini? Oh, ternyata itu Abdullah itu tadi. Nah, kemudian si Abdullah itu dipanggil, wahai Abdullah, ya, engkau kembali kepada agamamu, ya, atau engkau aku bunuh, atau engkau aku bunuh. Kata si Abdullah, terserah engkau wahai raja. Tapi si raja, engkau belajar dari mana? Saya belajar dari rohib. Hanya dipanggil itu rohib. Kemudian, kalau engkau tidak kembali kepada agamamu, ya saya akan bunuh ini rohib. Ya, kata si rohib, ya sudah terserah. Ya, mau engkau bunuh terserah. Akhirnya si rohib itu digergaji jadi dua sama si raja. Kemudian si raja tadi itu sebenarnya masih sayang sama si Abdullah itu, karena memang istilahnya kalau sekarang itu sakti. Wah, ini kalau dibunuh emang ini si Abdullah ini jadi bisa jadi apa namanya senjatanya raja nanti. Hanya nyuruh kepada pengawalnya, wahai pengawal, ya kamu datang ke gunung, di atas gunung, kemudian lempar ini anak. Ya, kalau misalkan dia nggak mau kembali kepada agamanya. Kemudian ini si Abdullah dikawal sama pengawal, kemudian di atas gunung, kemudian diancam, ayo kembali kepada agamamu. Tapi subhanallah ya, gunung itu jadi gempa. Ternyata apa? Pengawalnya yang tewas. Si pemuda tadi selamat. Kemudian kembali kepada si raja. Loh, pengawalku mana? Pengawalmu sudah tewas, saya yang selamatkan. Akhirnya ngambil lagi pengawal lagi. Hei pengawal, pergi ke sebuah lautan. Di tengah lautan ancam dia kembali kepada agamanya, kemudian ceburkan. Kalau nggak mau, kemudian datang ke lautan, di tengah lautan diancam, kemudian apa? Saya tidak akan kembali kepada agamanya dulu, saya tetap iman kepada Allah Ta'ala. Ternyata apa? Yang kecebur pengawalnya, bukan si Abdullahnya ini, subhanallah. Akhirnya kembali kepada raja tadi. Kamu kok hidup terus sih? Kata si raja. Kemudian si Abdullah bilang, wahai raja, kalau engkau ingin membunuh saya gampang, saya kasih tahu caranya. Oh iya, tak benar. Ya, saya kasih tahu caranya. Engkau kumpulkan orang-orang di negara ini, semuanya suruh kumpul. Ya, kemudian saya ikat ya di atas kayu. Ya, kemudian setelah itu engkau panah. Tapi ketika engkau panah, ya, ketika engkau panah, kamu menyebutkan kalimat ini. Harus dengan kalimat ini. Kalau tidak dengan kalimat ini, engkau nggak bisa membunuhku. Apa itu kalimatnya? Kalimatnya adalah ya, Bismillahi ya bi rabbi hadzal gulam. Ya, Bismillahi bi rabbi hadzal gulam. Dengan menyebut nama Allah, ya, atas nama Tuhannya ini anak.
kemudian engkau panah, pasti saya mati. Dan kamu harus keras-keras itu baca bismillahnya itu. Oh iya, akhirnya dia kumpulkan semua rakyatnya. Kemudian ini si anak ya diikat di tengah-tengah di kayu. Kemudian si raja ya dengan panahnya, kemudian dia ngomong dengan keras-kerasnya, Bismillahi ya Rabbi hadzal bulan ya. Saya menyebut dengan nama Allah Tuhannya ini anak. Ya, kemudian dia panah. Ya, setelah dipanah ternyata memang meninggal. Kemudian orang-orang yang tadi ngumpul semuanya, ya, ngumpul semuanya. Oh ya Allah, berarti ya menyebabkan meninggalnya ini anak karena menyebut nama Tuhannya ini anak, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya apa? Satu negara semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Akhirnya rajanya apa? Waduh, ini gimana ini satu negara? Kemudian ngomong sama pengawalnya, pengawal buat lubang yang sangat besar, mereka semuanya kalau nggak kembali masukkan ke dalam parit yang isinya adalah kobaran api. Akhirnya pengawalnya bikin parit yang besar, ya. Kemudian ngancem itu semuanya, ya penduduk. Penduduk, kalau kamu nggak kembali kepada agamamu, maka kalian akan masukkan ke dalam parit yang ada api ini. Tapi mereka semuanya, ya, imannya luar biasa sekali. Nggak apa-apa, kita mati nggak apa-apa. Yang penting kita iman kepada Allah Ta'ala. Akhirnya semuanya masuk ke dalam parit. Ada satu, ya di riwayat itu ada satu ibu-ibu yang agak ragu. Kenapa kok ragu? Bukannya dia ragu, karena dia lagi menggendong bayi anaknya. Waduh, ini gimana ini? Bayi saya ini gimana nanti? Subhanallah, bayinya itu bilang, ya, riwayat menyatakan, wahai ibu, jangan engkau ragu, ya, ceburkan kita ke dalam parit, dalam keimanan kepada Allah Ta'ala, maka kita akan selamat. Akhirnya si ibu dengan bayinya tadi nyemplung ke dalam parit tadi. Akhirnya semuanya itu meninggal di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi inilah namanya hidayah. Ya, hidayah keimanan. Ya, hidayah keimanan. Inilah namanya hidayah keimanan. Al-Imam Al-Ghazali ya mengatakan al-hidayah itu salah satu. Ya, hidayah itu ada 3. Ya. Al-awwal hidayatul am. Ya, hidayatul am minal khairi wasyarri. Yang pertama adalah hidayahnya umum, bersifat umum daripada perbuatan baik dan buruk. Nah, itu hidayah yang umum. Orang bisa melakukan perbuatan baik, dia meninggalkan perbuatan buruk. Nah, itu adalah hidayah yang umum, kata Imam Ghazali. Kemudian asalnya hidayatul khusus, hidayah khusus. Apa itu hidayah khusus? Al-ilmu wa ta'ah. Orang punya ilmu dan ketaatan. Nah, ini khusus. Orang yang setiap harinya itu ya dia itu hidupnya dengan ilmu, dengan ketaatan, inilah hidayah khusus. Ya, kata Imam Al-Ghazali. Kemudian yang terakhir, yang ketiga adalah hidayatun nurun nubuwah. Ya, hidayah nur kenabian. Apa itu hidayah nur kenabian? Yaitu adalah waliyun min auliya'illahi ta'ala, yaitu menjadi wali daripada walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hidayah yang tertinggi. Ya, inilah hidayah yang tertinggi. Dan alhamdulillah kita sekarang berada di hidayah yang kedua, al-ilmu wa ta'ah. Kita gemar di dalam mencari ilmu dan ketaatan. Jadi insya Allah kita menjadi orang-orang yang mempunyai keimanan dan hidayah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin.